Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit lagi kalau nggak nyala kameranya dan mati ininya apa? Keluarkan ya. Karena saya udah ngajak untuk 17.05 kalau masih mati, maaf saya matikan, saya keluarkan. Lama-lama letak mata kuliah yang sekarang akan menentukan Anda sebagai sarjana. Masih ada kesempatan untuk menyalakan dan mikrofon. Kalau masih maaf saya akan nanti. Sudah 5 ya. Yang tidak menyalakan. Nggak tahu atau enggak kan gitu. Oke. Ini yang berdatang nih. Elsa Fahmi. Dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan, mendingan nggak usah ikut Zoom. Kelas. Kalau tidak dinyalakan, saya keluarkan ya. Maaf. Oke. Baik. Terima kasih sudah menyalakan. Yang sekarang saya jam 17.06. Kita pakai ya rumahnya ya. Meeting. Oke. Jadi tidak bisa lagi join. Ini yang akan saya hitung kehadirannya. Beberapa materi yang sudah masuk, saya akan coba. Kelihatan di sana? Kelihatan, Sat. Kelihatan, Sat. Ya. Nggak bisa nih. Dia yang hack ya. Oke, nggak bisa masuk. Kenapa ya? Nggak bisa masuk ya? Biasanya bisa. Saya lupa nih. Unida CID. Oh, saya pakai buka itu aja ya. Bentar ya. Dari materi atau dari file yang sudah saya buat. Keras reguler dulu. Oke. Nih. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Sat. Ada judul-judul sebut, kumpulkan judul-judul penelitian bahasa baru. Irfan Pane, Arifin Nuh Hidayat, Ulfa Mulia Konita, sama Arif Ferdiansa. Tiar juga sudah. Yang lain mana ini?
Yang lain belum mengumpulkan. Elis, Audia, udah kan belum? Vida kan belum? Pagi Ustaz. Ustaz, yang Kenapa? Untuk saya udah ngumpul, Mengumpulkan kemana? saya udah mengumpulkan di LLS sebelum UTS. Ustaz 3 judul. Di mananya? Di namanya itu udah pengumpulan judul, tapi sepertinya udah terekam Ustaz. Apa enggak masuk Ustaz? Nggak masuk. Soalnya saya udah mengumpulkan sebelum UTS. Coba Apa dimasukkan. salah tempat? Mungkin salah tempat. Pokoknya dilihat nanti tentang penelitian bahasa. Di sana ada forum pengumpulan judul atau diskusi. Kemudian ditanggapi, ada tanggapannya ya. Buat aja tanggapi, tulis 3 judulnya. Karena setiap ini akan saya nilai. Begitu tidak ada nilainya, nanti tidak keluar nilainya. Oke. Terus lagi, judul analisis bibliometrik. Analisis emosional siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini sebetulnya bukan judul analisis bibliometrik. Kalau mau bicara tentang bibliometrik, cukup satu keyword saja. Misalkan penelitian tentang pembelajaran bahasa Arab. Jadi carinya bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab, nanti cari di situ. Di publish or perish gitu. Jadi judulnya adalah analisis bibliometrik tentang pembelajaran bahasa Arab pada tahun sekian sampai tahun sekian dengan menggunakan platform Google Scholar, misalkan gitu. Oke. Judulnya. Ini baru meraih kampanye. Nggak apa-apa, bagus usaha ini. Analisis emosional siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalau mau emosional, emosional saja. Kalau mau pembelajaran bahasa Arab saja. Jadi tidak terlalu. Nanti dari situ akan muncul keyword-keyword yang lain yang berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab. Oke. Kalian juga belum mengumpulkan ya judul bibliometrik. Kalau kemarin saya berikan contohnya tentang wakaf. Sekarang pengumpulan tugas video konten. Itu baru 2 orang, baru Tiar dengan Ulia. Yang lain belum buat. Nah, oke, kemana ini? Ya. Untuk tugas video konten waktu itu pernah tidak usah ya Ustaz? Tidak usah. Video konten yang lainnya, tapi kalau Anda baca LMS ketika itu kita nggak masuk mata kuliahnya. Yang tidak usah itu UTS. Ingat nggak? UTS ini, Ya, ini mata kuliah materi tentang pendidikan penelitian tindakan kelas PTK. Gitu. Nggak apa-apa sih kalau memang nggak sanggup atau males, nggak apa-apa. Nantinya nggak dapat nilai tapinya. Ya. Baik, Ustaz. Boleh. Tinggal di-upload, insyaallah. Di-upload aja. Ya, bahan-bahannya udah lengkap, sudah saya kasih lengkap kok materi. Udah. Ya. Pun dibuat, nggak usah lama-lama. 1 menit saja. Oke, kemudian pengumpulan judul ANP, Analisis Network Process. Sama ini juga Tiar sama Ulia. Oh, ini mah jodoh kayaknya ini. Ya. Ya, Ul. Nah, Uli hadir nggak? Nggak ada. Tiar hadir nggak? Nggak ada nih, Tiar nggak hadir. Mau neta. Tiar sama Ulia ya. Sudah, yang lain belum. Arif belum, Salsabila belum. Nah, ini. Saya udah Ustaz, baru ngumpulin hari ini. Siapa? Nah, ini udah. Yang judul ANP. Oke, bagus. Yayu belum. Dikumpulin ya semuanya ya. Itu aja. Itu. Ini liannya kenapa dimatiin nih? Pengen dikeluarin. Boleh.
Kenapa Leona dimatikan? Malu. Siapa tuh di kamar mandi? Oke. Jadi, kita kan ada 2 mata kuliah, statistik dan metode penelitian atau metode penelitian, tepatnya metode penelitian bukan metodologi. Metode penelitian pendidikan bahasa. Pada akhir pertemuan nanti Anda diwajibkan membuat satu proposal. Ambil judul apa yang Anda minati, oke, kirim ke saya, saya perbaiki judulnya, kemudian Anda tentukan teori-teori apa yang berkenaan dengan judul itu. Tuh. Nah, itu dibuat alur. Proposal itu cuma 3 bab. Bab 1 biasa pendahuluan, kemudian latar belakangnya apa, kemudian permasalahan masalahnya apa, identifikasi masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya seperti apa, kerangka berpikirnya seperti apa. Oke. Kemudian penelitian terdahulu tentang judul yang bukan bab 1. Bab 2 Anda bicara tentang kerangka teori atau tinjauan. Lebih banyak tentang apa? Tentang teori-teori yang berkenaan dengan penelitian Anda. Kalau ada 2 variabel berarti setidaknya ada 2 teori yang perlu Anda jadikan sebagai pijakan. Tapi biasanya lebih dari 2 teori karena ada teori-teori lain yang akan menggabungkan. Karena judul yang Anda usung nanti itu akan dipertanyakan mata kuliah apa saja yang berkenaan dengan judul itu. Gitu. Ingat ya, mata kuliah apa saja yang berkenaan dengan judul itu. Nah, kalau tidak ada satupun mata kuliah berarti Anda tidak meneliti tentang pendidikan bahasa Arab. Gitu ya. Jadi tinjauan pustaka dan terakhir kali di dalam bab 2 itu Anda akan membahas tentang kerangka berpikir bagaimana mulai penelitian ini dimulai sampai akhirnya nanti luarannya seperti apa. Kerangka alur berpikirnya seperti apa. Kalau pengaruh kan jelas. Variabel X berpengaruh pada variabel Y sebesar sekian kemudian menghasilkan apa. Ya. Bisa dicontoh kepada skripsi-skripsi yang sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah bab 3. Bab 3 Anda akan membahas tentang metode penelitian. Nah, inilah mata kuliah inilah. Metode apa yang Anda gunakan jenisnya? Apakah kuantitatif, apakah kualitatif? Kalau kualitatif jenis apa? Apakah analisis atau kenapa dimatikan? Audi. Nah, saya keluarkan ya. Begitu Anda matikan, saya keluarkan. Apakah Anda menggunakan penelitian kuantitatif? Ya, maksudnya kuantitatif itu sifatnya seperti apa? Apakah hanya menganalisis hipotesis atau menganalisis kejadian yang ada atau membandingkan atau Anda membuat sebuah eksperimen? Ya, ada banyak macamnya. Bisa dirujuk pada macam-macam rujukan. Jadi gitu tahapannya, hanya 3 saja. Jadi meneliti itu seperti memasak. Ya, memasak apa? Memasak satu makanan. Misalkan masakannya adalah nasi goreng. Jadi di awalnya kenapa masak nasi goreng? Anda harus terangkan apa ketertarikannya, apa urgensinya, dan apa pentingnya nasi goreng itu. Itu sebut dengan latar belakang. Kemudian masalah apa yang ditemukan dalam masalah makanan ini? Masalah gizi, masalah nutrisi, masalah selera. Masing-masing orang punya cara berbeda. Setelah menemukan itu, baru Anda rumuskan permasalahan itu dalam sebuah pertanyaan. Misalkan, bagaimana membuat nasi goreng yang enak? Oke, sebagainya. Berarti tujuan penelitian ini, tujuan daripada susunan ini, struktur ini adalah untuk membuat nasi goreng dan prosesnya agar menjadi enak. Gitu. Baru masuk bab 2. Bab 2 itu apa saja yang menjadi bahan-bahan nasi goreng itu. Tentu Anda akan
satu persatu Anda akan bagi. Pertama adalah bahan baku berupa makanan. Tentu ada nasi, wajib ada nasi. Kalau nasi goreng nggak pakai nasi, nggak akan jadi nasi goreng. Oke? Tentu ada nasi di situ dengan teori. Teorinya itu satu bahan baku yang akan dimasak. Yang kedua adalah peralatan untuk memasak. Nah, harus ada api, harus ada penggorengan, harus ada sodet, ya, apa itu, alat untuk menggoreng, ya, harus ada pisau untuk merencah bahan baku, nah, gitu ya. Nah, terakhir harus ada piring. Nah, itu semuanya teori. Nah, yang ketiga terakhir kalinya Anda akan membahas tentang metode. Metode itu cara-cara, tahapan-tahapan. Anda tidak akan langsung menggoreng nasinya, tapi akan memanaskan minyak dulu. Kenapa Elis juga mau keluar? Keluar boleh. Oke. Pokoknya kalau dimatiin saya keluarkan aja otomatis. Nggak sengaja, bodoh amat. Tuh. Oke. Dan terakhir, tahapan-tahapannya itu disebut dengan metode. Metode atau cara-cara mulai dari menggoreng bumbunya dulu, kemudian memisahkan bumbunya dari telur, kemudian memasukkan nasi, kan terakhir gitu ya, baru menyampur nasi dengan bumbu-bumbu, sehingga terjadilah satu harmonisasi dari bahan-bahan dan peralatan yang sudah siapkan. Maka terakhirnya baru kita bahas nasi goreng ini fungsinya seperti itu. Bab 4 nanti ketika penelitiannya. Penelitiannya itu kita pelaksanaan daripada metode-metode yang kita susun. Gitu. Apakah enak dan tidak enak nanti kita temukan dalam bab 4. Gitu. Oke. Jadi sama seperti nikah. Jadi memasak tadi kan saya menganalogikannya dengan memasak, sekarang menganalogikannya dengan menikah. Kenapa? Menikah itu kan ada prosesnya, mulai dari tahap awal mempersiapkan, kemudian pelaksanaan, kemudian penentuan syarat-syarat yang terlibat atau rukun-rukun yang menjadi bagian daripada pernikahan itu. Harus ada laki-lakinya, perempuannya, walinya, akadnya, maharnya, semuanya harus ada. Kalau nggak ada penghulunya gimana? Nggak ada masalah, nggak ada penghulunya, karena penghulu hanya untuk pencatatan negara. Penghulu mah nggak wajib, yang wajib itu adalah wali. Karena sekarang banyak yang terjadi, pernikahan terjadi, ada penghulunya tapi tidak ada walinya, nauzubillah. Itu pernikahan macam apa itu? Ya, oke. Sama dengan nikah. Dalam nikah juga ditentukan tujuan untuk nikah itu apa, gitu kan? Ada tujuan-tujuannya. Jadi nikah yang sebetulnya itu bukan ketika akad saya terima nikahnya, bukan ketika pelaksanaan resepsi, itu mah hanya bagian kecil, hanya 0,01% daripada pernikahan. Pernikahan sesungguhnya adalah setelah menikah itu ke depan seperti apa. Apakah saling membantu, saling memaafkan, saling mendorong, saling menguatkan, saling mengisi kekurangan. Itu yang penting itu menikah itu, dan itu yang berat. Kalau tidak sabar-sabar, betapa banyak orang-orang yang pisah gara-gara tidak sabar, ya. Di sana ada unsur komunikasi, unsur kesepakatan, unsur kepercayaan, gitu ya. Tidak bisa saling menyalahkan, laki-laki nyalakan perempuan, perempuan nyalakan laki-laki. Semuanya selesai dengan cara berkomunikasi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan bagaimana mencapai pada satu titik kesimpulan. Jadi kesimpulan itu pada akhirnya nanti akan menjawab daripada perumusan masalah yang Anda siapkan. Anda menyiapkan rumusan, maka Anda jawab. Gitu. Jadi pada akhirnya nanti Anda semuanya harus membuat apa? Proposal judul. Nah, bukan proposal judul, proposal skripsi langsung. Nggak usah lama-lama. Jadi terakhir ini Anda membuat proposal, begitu semester berikutnya Anda minta
kepada Kaprodi, Pak, saya boleh nggak langsung bikin skripsi? Memang mata kuliahnya udah selesai? Belum, Pak. Kok kata Pak Radit boleh? Boleh, kata bilang. Saya bilang boleh. Ini udah berapa tahun Anda kuliah? 2 tahun? 3 tahun? 2,5. Ya, Nah ya, udah semester 5. Nanti semester 6, Anda cari dosen yang bisa membimbing judul Anda. Cari dosennya. Udah ketemu, langsung susun. Jadi ini semester 5 ya. Semester 6 sudah menyusun proposal. Kuatkan proposal yang ada. Sekarang judul sudah punya. Nanti tinggal dikuatkan proposalnya. Semester 6 udah dapat dosennya. Nah, semester 7 Anda langsung penelitian. Mata kuliahnya tinggal sedikit. Tinggal mata kuliah PLP, tinggal mata kuliah selesai. Semester 7 Anda selesai, udah. Begitu semester 7 selesai, di bulan Desember atau bulan Maret 2023, 2024, 2022 kan? 3 tahun besok 2023, 2024 awal Anda udah selesai sidang. Maret insya Allah Anda bisa wisuda. 3,5 tahun selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Amin, amin. Bila perlu Desember tahun depan Anda selesai sebelum Maret. Maka dari sekarang dibuat proposalnya. Oke? Bisa ya? Bisa kan? masih belum tahu ini ya Ustadz, proposal tuh bagaimana cara buatnya. Nanti saya kasih contoh. Saya kirimkan contohnya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini kelas sore nggak ada yang hadir ya? Kelas pagi semua ya? Teh Pida itu. Hadir Ustaz. Elsa hadir Ustaz. Siapa? Salsa sama? Fida Ustaz. Beda sama Salsa sore ya? Yang lain pada kemana nih? Ini Ustaz, ada yang nggak bisa masuk Ustaz. Ya memang saya lock karena terlambat. Kan saya bilang jam 5. Oke. Kalau saya bilang jam 5, masa saya harus nunggu sampai jam 6, setengah 6 nih udah. Saya nunggunya dari asar tadi siap-siap. Dari jam 3 udah siap saya tuh. 3 jam 4 nunggu lagi. Nah begitu jam berapa? Jam 16.55 saya siapkan masuk. Tega gitu loh. Saya udah siap-siap dari tadi. Kemudian begitu saya siap dia belum siap. Gitu. Tapi gimana absensinya ya? Mau ngisi absensi absensi aja. Tapi mereka nggak akan dapat apa yang saya sampaikan. Gitu. Emang penting yang saya sampaikan? Menurut saya penting. Kalau menurut mereka nggak penting ya nggak apa-apa. Kan urusan guru dengan murid itu hubungannya sama ilmu saja. Kalau nggak ada ilmu mungkin nggak ada urusan antara muallim wal muta'allim. Ayyakuna bainal muallim wal muallim ilaqah. Fa ilaqatuhu bainal muallim wal muta'allim wal ilm. Maka ilmu hubungannya, urusannya. Di situ ilmu yang berkah. Kalau seandainya ilmunya yang nggak berkah mungkin karena memang tidak ada hubungan antara guru dan murid gitu. Gimana mau berhubungan kok ditutup? Nah iya, karena terlambat. Kalau di tempat yang lain yang sebetulnya yang seharusnya kalau adab itu ya, yang sudah siap adalah muridnya dulu menyiapkan semuanya. Imam Syafi'i aja, selevel Imam Syafi'i, dia akan belajar itu mandi dulu, bersih-bersih dulu, pakai baju yang terbaik, pakai wangi-wangian, ya. Membawa bukunya juga sangat perlahan-lahan, membuka bukunya perlahan-lahan. Itu adabnya seorang murid terhadap ilmu, apalagi terhadap gurunya. Ya. Nggak berani ngobrol sendirian gitu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Kayak panik ini ngobrol sendirian sama siapa entah tuh. Berarti kan dia nggak dengerin saya tuh. Kelihatan kan? Tapi nggak apa-apa lah. Itulah buktinya memang kita merasa tidak penting atau mungkin ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar belajar sama saya gitu. Bapak, yang penting apa yang menjadi kewajiban saya sudah saya sampaikan. Anda belajar dengan benar, Anda ikutin prosesnya. Yang Anda harapkan cuma satu kan, wisuda, betul kan?
Setelah wisuda biasanya dosen udah lupa lagi. Gitu ya. Kan biasanya gitu. Oke. Dari mana Elsa? Aku baru muncul lagi. Kuotanya habis Ustaz, barusan baru ngedaftarin lagi. Masya Allah, Masya Allah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz mau tanya Ya. yang mau tanya pengajuan dosen tuh gimana Ustaz ininya? Kalau untuk pembimbing. Saya kira itu bakal ditentuin. Ya, ditentukan oleh Kaprodi dan Sekprodi. Temu aja sama Pak Didin atau Pak Dr. Agung. Pak, saya sudah punya judul. Langsung aja. Ya, gampang kok itu. Bukan hal yang sulit. Anak siapa itu? Berarti antara dosen akademik itu beda lagi ya Ustaz? Oh, bukan, beda. PA pembimbing akademik itu kalau misalkan ya ada kesulitan belajar, misalkan ada ada dosen pembimbing, misalkan dosen pembimbing kita ini susah banget gitu ya. Nah, datang ke dosen pembimbing. Nanti bisa diambil alih oleh dosen pembimbing. Udah saya aja yang membimbing misalkan gitu. Nanti ketika skripsi itu Anda akan mengalami banyak kesulitan. Kalau nggak sabar-sabar, nggak bisa. Oke. Yang penting judulnya dulu, materinya dulu, bahannya dulu, udah siap baru cari dosen pembimbing. Sebelum kita tutup nih tinggal 5 menit. Ustaz, Ya. Ustaz, untuk nanti kan judul udah ada yang disimpan di LMS ya Ustaz, udah dikirim. Untuk sekiranya judulnya tidak cocok atau ingin diubah, mungkin masih bisa ya Ustaz? Bisa, ubah aja. Semuanya itu Siap, Ustaz. berubah kecuali Al-Quran. Siap, Ustaz. Ada lagi yang lain? Ditanya. Kalau judul yang yang ANP itu kan singkat banget Ustadz yang punya saya, yang tentang strategi mengajar yang menarik melalui penelitian ANP. Kalau itu cocok nggak Ustadz kira-kira? Atau terlalu singkat? Belum dibuka lagi ya? Udah saya kasih komen kok itu. Oh iya, sebelum dibuka. Itu dibuka lagi. Itu kurang. Nggak seperti itu. ANP itu lebih luas tapi tidak terlalu luas. Ya, misalkan pilihan metode terbaik dalam belajar bahasa macam-macam ya. Ada belajar bahasa secara mendengarkan, berbicara, menulis, itu caranya beda-beda. Ya, kira-kira pilihan apa dalam satu hal apa gitu. Pilihan apa dalam hal apa? Cara yang menarik. Misalkan strategi pemilihan program studi, ya, strategi pemilihan program studi. Maka kita cari orang-orang yang baru lulus dari SMK, SMA. Cari dari mereka, kemudian tentukan kira-kira apa saja kriteria program studi yang akan mereka pilih. Karena program studi itu merefleksikan daripada cita-cita. Orang kalau mau jadi pilot nggak mungkin belajar di sekolah agama gitu. Orang kalau mau jadi bidan nggak mungkin juga sekolahnya di pendidikan guru. Nah, gitu ya. Tapi di antara yang ada itu cita-cita apa yang terbaik. Nah, buat aja cita-cita. Kia dari mana tadi Kia? Ini Mel baru datang Mel. Kia tadi udah masuk Ustadz, pas mau nyalain kamera, HP-nya error terus di-kick. Terus itunya itu Ustadz, nggak bisa masuk lagi. Enggak saya kick. Kalau di kick mah ditendang. Saya cuma meremove. Dia. Iya Ustadz, tadi nggak bisa lagi masuknya. Saya pakai HP yang lain ini. Oke. Bisa kok yang tadi. Udah saya unlock, saya lock. Ada pertanyaan? Iya. Mel?
Kia? Izin nanya Ustaz. Oke, silakan. Kebetulan beberapa minggu ini saya kepikiran ini Ustaz tentang pengen judul penelitian skripsinya aplikasi pembelajaran bahasa Arab Ustaz. Nah itu menurut Ustaz lebih ke apa namanya metodologinya lebih ke pengaruh kualitatif atau kayak gimana Ustaz? Dia kualitatif deskriptif namanya. Bukan aplikasi ya. Kalau aplikasi itu sekarang dipahami sebagai satu program software. Aplikasi Ya, WhatsApp. software. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan Arifin tadi bilang bukan aplikasi tapi implementasi pembelajaran bahasa Arab di misalkan sekolah Cahaya Rancamaya atau implementasi pembelajaran kitab Durusul Lughal Arabiyah li ghairil mutakallimina biha dan misalkan gitu. Kitab apa yang dipakai. Jadi kita analisis kitabnya. Kalau mau dibuat judul analisis pembelajaran bahasa Arab di mana. Gitu. Kalau analisis pembelajaran itu terdapat 4 aspek. Nanti lihat dari analisis pembelajaran itu ada 4 aspek. Yang pertama, bahannya apa? Bahan bakunya, bukunya ya. Yang kedua, evaluasinya seperti apa? Ujiannya kayak gimana? Yang ketiga, wasailul idoh, media pembelajarannya seperti apa? Dan yang keempat adalah aspek-aspek atau pihak-pihak yang terlibat di dalam pembelajaran. Siswanya seperti apa, gurunya seperti apa. Nah, itu kita analisis dari 4 aspek itu. Itu aspek pembelajaran. Disebut dengan analisis pembelajaran. Kalau mau itu boleh. Ya. Jadi bentuknya kayak laporan gitu ya Ustaz? Semua juga dalam bentuk laporan, pada akhirnya dilaporkan. Tapi proses untuk mencapai pada laporan itu kita menggunakan metode apa? Kuantitatif, kualitatif. Tapi kalau tadi analisis pembelajaran adalah penelitian kualitatif. Tinggal 1 menit lagi nih, ada yang bertanya lagi yang lain? Dibuat aja dulu judulnya ya, dibuat judulnya, nanti dibuat kerangka pendahuluannya seperti apa, nanti kirim ke saya, kita buat atau kita bahas satu persatu. Saya siapkan nanti Google Drive untuk Anda kumpulkan. Karena kita nggak perlu ujian akhir lah, nggak perlu UAS. UASnya itu berupa apa? Berupa proposal. Ya, berupa proposal. Anda harus benar-benar kalau mau selesai 3,5 tahun. Ya, benar-benar serius. Kalau asal-asalan ya lebih dari 4 tahun kan sayang gitu, bayar lagi. Bayar terus, bayar wae. Hai. Assalamualaikum. Salam. Lari. Oke. Sampai sini, less than a minute. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirimnya ke masing-masing WhatsApp. Itu siapa yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan karena itu untuk saya nilai. Ya, subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.